Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang semuanya memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun mengandung makna yang sangat dalam, yang seluruh hukum-hukum Islam berporos pada 42 hadis ini. Kita sampai pada hadis nomor 19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, yang bapaknya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas dan Abdullah. Al-Abbas bapaknya Ibnu Abbas dan Abdullah bapaknya Nabi bersaudara, ya. Sama-sama anak-anak Abdul Muttalib. Dengan demikian berarti Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk dari Ahlul Bait. Beliau masih kecil ketika menyampaikan hadis ini, sekitar 9 tahun, ya, masih remaja. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu di atas himar atau di atas begol, di atas kendaraan, yaitu Nabi mengendarai kendaraan dan Nabi memboncengnya di belakang, dan ini sering Nabi lakukan. Nabi pernah membonceng Ibnu Abbas, Nabi pernah membonceng Hasan dan Husain, Nabi pernah membonceng Mu'adz bin Jabal, Nabi pernah membonceng Usama bin Zaid, ya, dan beberapa sahabat, sampai sebagian ulama ada yang menulis sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umurnya memang jauh berbeda. Nabi sudah 60-an sementara Ibnu Abbas masih sekitar 9 tahun ketika itu. Nabi berkata, "Ya gulam, wahai sang remaja, inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa wasiat-wasiat, beberapa kata-kata, perkataan-perkataan yang penting. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau mohon pertolongan, maka pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Jika umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa beri manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka bersatu padu untuk memberi kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah dicatat oleh Allah akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata haditsun hasanun sahih, hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan hadis riwayat yang lain dari selain Sunan Tirmizi, Nabi berkata, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi shiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu-waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sulit, di waktu genting. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa alam anna ma'an nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah bahwasanya solusi datang bersama dengan kegentingan, bersama dengan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tadi sudah kita jelaskan, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat spesial. Dia dikenal dengan
habrul ummah ya. Disebut habrul ummah karena habr maksudnya adalah ilmu yang sangat luas ini. Karena beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Dan beliau meninggal di Taif ya. Dalam usia 70 tahun sekian, dan kalau bapak-bapak lagi umrah kemudian berjalan-jalan ke Taif, niscaya biasanya dibawa oleh guide-nya ke Masjid Ibnu Abbas. Ada Masjid Ibnu Abbas, masjid besar, di agak jauh dari situ atau di sekitar situ ada kuburannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kuburannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas agar dia faqih dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia mentakwil ya, yaitu tafsir Al-Qur'an. Mentakwil maksudnya tafsir Al-Qur'an. Oleh karenanya hampir seluruh ayat-ayat yang kita dapati ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kalau kita baca buku-buku tafsir yang bersanad yang menyampaikan perkataan para salaf seperti tafsir At-Tabari, misalnya tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain, biasanya setiap saat pasti ada tafsirannya Ibnu Abbas. Kalau bukan Ibnu Abbas, murid-muridnya seperti Mujahid bin Jabr dan yang lainnya, Ikrimah dan yang lainnya ya. Jadi intinya Ibnu Abbas lah mufassirnya para sahabat, dan terkenal dengan kecerdasannya ya. Oleh karenanya dalam sebagian rapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika rapat di zaman Umar bersama senior-senior para sahabat, terkadang Umar ajak Ibnu Abbas. Beliau ajak Ibnu Abbas untuk hadir dalam rapat tersebut. Kenapa? Karena Ibnu Abbas meskipun dia masih sangat muda, dia layak untuk bermajelis dengan para senior. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Bagaimana tidak memiliki ilmu sementara Nabi telah berdoa untuknya, yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir ya. Beliau pernah ditanya ya. Jadi namanya Abdullah bin Abbas. Beliau pernah ditanya ya, bagaimana dia mendapatkan ilmu, maka dia menjawab bilisanin saul wa qalbin aqul ya wa badanin ghairi malul. Dia berkata dapat ilmu dengan sering bertanya, wa qalbin aqul, dengan hati yang konsentrasi, senantiasa konsentrasi ketika mendengar ilmu, wa badanin ghairi malul, dan tubuh yang tidak bermalas-malasan. Ya, tubuh yang tidak. Jadi memang harus semangat untuk ilmu. Ya, harus semangat untuk ilmu. Oleh karenanya Allah muliakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini Ibnu Abbas ketika sedang bersama Nabi, umur beliau sekitar 9 tahun atau kurang lebih, karena namanya gulam itu sekitar umur sekian, sekitar 9 tahun kurang ya. Dan Nabi membonceng di belakang Nabi SAW, menunjukkan rahmat Nabi SAW, perhatian Nabi kepada sahabat-sahabat yang masih kecil, yang junior, sampai Nabi membonceng mereka. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, masih remaja, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai sang remaja, aku mengajarkan kepada engkau beberapa wasiat. Dan ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, sementara dia usianya masih sangat muda, benar-benar menempel dalam benak Ibnu Abbas ya. Benar-benar menempel dalam benak Ibnu Abbas. Apalagi metode Nabi sebelum menyampaikan, Nabi mengatakan, kasih mukaddimah, wahai gulam, wahai sang remaja, aku ingin mengajarkan engkau suatu kalimat-kalimat. Dalam sebagian riwayat, ala u'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan kepada engkau wasiat-wasiat. Dengan seperti ini menjadikan sang murid perhatian ya. Beda kalau Nabi hanya berbicara terus tanpa ada kasih mukaddimah, terkadang sang murid tidak perhatian. Dan Nabi punya banyak metode agar menjadikan para sahabat perhatian. Seperti Nabi terkadang mengatakan 3 perkara atau terkadang 7 perkara, terkadang berapa perkara ya. Ini menjadikan orang tertarik ya. Terkadang Nabi beri teka-teki. Tahukah kalian sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Lalu kasih teka-teki sehingga para sahabat semangat untuk menjawab. Terkadang Nabi memberi penawaran, ala u'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan kepada kalian beberapa wasiat kepada engkau wahai Ibnu Abbas ya. Ya. Dan itu juga banyak seperti ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan-perempuan penghuni surga ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian lakukan akan
kalian saling mencintai dan masuk surga. Rasulullah kasih penawaran dan ini menarik perhatian orang yang mendengar. Ini metode dan seorang boleh berinovasi dalam pengajaran. Yang penting bagaimana audiens atau murid-murid bisa perhatian ya. Bisa perhatian ya. Saya masih ingat dulu waktu saya di Madinah, guru saya pengajar, dia ngajar psikologi ya. Dia ngajar, dia kadang sering bergerak, kadang ininya dirubah-rubah, terkadang dia nginjak kakinya di atas bangku, dia berbagai macam sehingga tidak ada mahasiswa yang ngantuk kalau dia ngajar ya. Kenapa? Dia selalu membuat suatu hal yang membuat perhatian kepada para audiens ya. Ini metode dan itu secara hukum asal hukumnya sunnah. Bagaimana kita memberi mukaddimah agar menarik perhatian dari audiens sehingga bisa konsen dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Taib, adapun nasihat tersebut beliau buka dengan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya. Jadi Nabi SAW berkata, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Artinya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya. Jagalah Allah. Ya. Niscaya Allah menjagamu. Allah menjagamu. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Kau akan dapati Allah di hadapanmu. Baik. Timbul pertanyaan, apa maksudnya jagalah Allah? Ya, tentu Allah tidak perlu dijaga ya. Ini namanya ada majaz atau kinayah, maksudnya jagalah perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya dan jagalah dirimu dari larangan Allah dengan menjauhinya. Ya, seperti majaz dalam Al-Quran misalnya was'alil qaryata. Tanyalah kepada negeri, maksudnya tanyalah kepada penduduk negeri. Cuma metode bahasa Arab sudah biasa. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyakanlah kepada negeri yang kami di situ. Maksudnya tanyakanlah kepada penghuni negeri. Sama ihfazillah maksudnya ihfaz hududallah. Maksudnya takdirnya adalah jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah ya batasan-batasan Allah. Hududullah. Batasan maksudnya jalankan perintahnya, perintah-perintahnya, dan jauhi larangan-larangannya. Ini maksudnya jagalah Allah. Apa balasannya? Niscaya Allah akan menjagamu. Ini balasannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini ada kaidah yang masyhur yaitu al-jaza' min jinsil amal. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Dan seperti ini dalam Al-Quran banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, ya. Ya. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kepada kalian, ya. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku dan aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ya. Dalam banyak ayat seperti itu. Jadi kalau kalian begini, Allah begini. Kalau kalian begini, Allah begini. Ya. Maka timbullah kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya. Maksudnya menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya, jauhi larangan. Jangan sampai ketika Allah perintah, Allah kehilangan engkau. Tidak ada. Berarti salah. Harusnya ketika Allah perintah, kau hadir, jalankan. Ketika Allah larang, harusnya kau tidak ada daerah larangan tersebut. Bukan malah kau muncul di daerah larangan tersebut. Inilah maksudnya menjaga Allah. Dalam nas-nas banyak sekali kalimat jagalah, jagalah, jagalah ya. Contoh dalam nas-nas
kalimat kata jagalah. Contohnya hafizu ala salawati was salatil wusta. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat. Jagalah salat 5 waktu. Allah juga berfirman walladzina ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salat mereka ya. Di antaranya misalnya jaga janji, wahfadhu aimanakum, yaitu jagalah janji kalian. Jagalah janji kalian. Jagalah janji kalian. Allah suruh menjaga janji. Misalnya menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Jadi banyak hal yang Allah suruh kita untuk menjaga. Seperti juga dalam hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, al-istihya min Allah haqqul haya, al-istihya min Allah an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a wa an tahfaza al-batn wa ma hawa. Kata Nabi SAW, ya, malu kepada Allah yang sungguhnya adalah engkau menjaga kepala dengan apa yang di bawah kepala tersebut, dan engkau menjaga perut dengan apa yang dikandung perut tersebut. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan, jagalah kepalamu, maksudnya jagalah pendengaranmu, jagalah penglihatanmu, jagalah mulut. Ini semua dibawa oleh kepala. Jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu, ya. Adapun batan maksudnya jaga perut, jangan sampai makan yang haram, jaga kemaluanmu, jangan sampai kau melakukan yang haram. Ini contoh kita disuruh menjaga hal-hal tersebut, ya. Nah, balasannya Allah akan menjaga, ya. Allah akan menjaga. Ini balasannya. Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana penjagaan Allah? Allah menyebutkan, ya, yaitu Allah ada 2 hal. Allah menjaga kemaslahatan duniamu dan Allah menjaga kemaslahatan akhiratmu. Allah menjaga kemaslahatan duniamu. Yang lebih penting lagi, yaitu Allah menjaga kemaslahatan akhiratmu. Contoh, Allah menjaga kemaslahatan dunia, ya. Seperti Allah akan menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu, menjaga kesehatanmu, ya. Jika engkau menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, Allah akan menjaga pekerjaanmu, ya. Orang, insyaallah kalau dia rajin sholat, rajin zikir pagi petang, jalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia, Allah akan jaga usahanya, Allah akan jaga dunianya, ya. Allah akan jaga dunianya. Bahkan terkadang Allah bukan cuma jaga dirinya, bahkan Allah jaga anak keturunannya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan dahulu nenek moyang mereka adalah orang yang saleh. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, pergi ke suatu tempat, kemudian istata'amaha ahlaha, mereka minta makan, fa abau ayyudhaifuhuma. Ternyata penduduk negeri tersebut enggan memberi makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir.
Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba waktu Khadir mau keluar dari negeri tersebut, dia mendapati ada dinding yang mau runtuh, dia tegakkan. Kenapa dinding yang runtuh dia tegakkan? Maka Musa bertanya, kenapa kau menegakkan dinding yang sudah mau rubuh kau tegakkan sementara penduduk negeri ini tidak mau kasih makan sama kita? Ya. Maka Khadir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khidir, sungguhnya tembok yang aku berdirikan itu adalah milik dua anak yatim. Ternyata di bawah tembok tersebut mereka punya harta, kanz, yaitu harta yang disimpan. Ya, kalau tembok tersebut miring terus, akhirnya orang akan melihat di situ ada hartanya. Makanya saya luruskan agar anak yatim ini nanti kalau sudah besar, mereka bisa mengeluarkan harta tersebut. Kenapa saya melakukan demikian? Kata Khadir, wa kana abuhuma shaliha. Karena bapak mereka dulu orang soleh. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah bapak yang ketujuh. Ini bapak sangat soleh sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau tidak dia bapak yang langsung. Tapi maksud saya masalah menjaga kemaslahatan duniawi ini mencakup apa? Mencakup misalnya keluarga ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan, kemudian misalnya usaha, ya, dan lain-lain ya. Allah jaga. Bahkan Allah jaga anak-anak. Seperti Ibnul Musayyib, dia solat dengan panjang, maka dia berkata kepada anaknya, wahai putraku, sungguhnya aku sengaja solat panjang-panjang. Li'an uhfadha fika, agar Allah menjagamu karena aku. Ya. Allah menjagamu. Dia ingin anaknya terjaga, dia solat yang baik ya. Dia solat yang baik. Makanya saya katakan di antara hal yang bisa menjaga anak kita dari kerusakan di zaman sekarang, kitanya berusaha kita ini baik. Karena siapa yang bisa mengawasi anak-anak agar kita dijaga, anak-anak kita dijaga, di antaranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena yang dijaga bukan cuma kita saja ya. Demikian juga usaha-usaha dijaga. Ya ikhwan para dokter, kita ada teman-teman yang kita kenal di masa pandemi ini, mereka alhamdulillah usaha mereka dijaga, masih saja lancar. Alhamdulillah proyek lancar, usaha lancar. Seakan-akan tidak ada pandemi. Benar sebagiannya diuji oleh Allah, sebagiannya benar-benar Allah jaga. Sebenarnya benar-benar Allah jaga. Oleh karenanya perhatikan orang yang nyambung silaturahmi, yang rajin bersedekah, rajin sholat, mereka dijaga. Kesehatan mereka dijaga, umur mereka dijaga. Dan ini di antara sebab ukhrawi agar dunia kita dijaga ya. Kalau sebab materi semuanya kita bisa ya, usaha yang benar, olahraga, itu namanya sebab duniawi. Tapi di sana ada sebab ukhrawi yang buat dunia kita bisa terjaga. Di antaranya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang lebih penting lagi adalah menjaga kemaslahatan akhirat. Ini yang lebih penting lagi. Yaitu menjaganya dari syahwat dan syubhat. Ya. Kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan mudah terjerumus. Entah dia terjerumus dalam fitnah syahwat atau terkena fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dia buka laptop, kemudian dia baca pemikiran-pemikiran, tertarik pemikirannya ternyata menyimpang, ternyata menyesatkan, ternyata ateisme dan yang lainnya. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah, niscaya dia akan dijaga. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjaga ini adalah penjagaan yang lebih penting daripada penjagaan masalah dunia, daripada penjagaan masalah dunia. Karenanya seorang berusaha untuk menjaga Allah, itu menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Dan sebagian salaf disebutkan bagaimana mereka di masa tua masih bisa sehat ya. Ketika ditanya, Anda kok sehat di masa tua? Seperti kata dia, ini dulu mataku, pendengaranku saya jaga waktu di masa muda. Di masa muda saya jaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjaganya di masa tua. Dan benar kita lihat para ulama di kota Madinah, mereka sudah tua, bahkan 80 tahun, 90 tahun. Kelihatan mereka sehat, masih energik sebagian mereka ya. Kemudian juga hafalan mereka kuat ya, tidak pikun, Allah jaga hafalan mereka, dan banyak hal-hal yang menunjukkan ada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya. Dan kita sendiri terkadang merasakan Allah jaga kita. Kita ingin melakukan sesuatu, ternyata kita dipalingkan. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Seperti ada di mana? Di medsos ada seorang anak ya. Dia tahu-tahu berdiri di pinggir jalan, tahu-tahu kakinya diganggu oleh semut sampai dia berusaha nginjak-nginjak tapi ternyata semutnya terus menggigit kaki dia. Akhirnya dia pun pergi, baru dia pergi beberapa saat tiba-tiba ada mobil atau bis yang nabrak daerah situ ya. Subhanallah, Allah selamatkan dia dengan mengirim semut-semut yang menggigit kaki dia sehingga dia harus berpindah dari situ. Ini bukan kebetulan. Memang ada penjagaan, Allah jaga dia, ya. Allah jaga dia. Dan banyak hal kalau pengalaman pribadi dan yang lainnya banyak hal ya, tidak perlu kita ceritakan. Tapi intinya sebagian kita merasakan bagaimana Allah benar-benar menjaga dia. Ya. Taib. Perhatikan di sini dalam lafal yang lain, Nabi mengatakan wa fi riwayatin ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Artinya ya, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu lapang. Apa balasannya? Niscaya Allah mengenalmu di waktu genting. Ini ada pentingnya seorang untuk beribadah, banyak beribadah di waktu lapang ya. Pentingnya beribadah di waktu lapang. Banyak orang baru ingat kepada Allah ketika susah, ya. Ketika susah, jangankan orang Islam, orang kafir pun demikian. Allah mengatakan, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang musyrikin Arab berlabuh di lautan kemudian ombak begitu besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi, kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit itu banyak orang bisa melakukan. Yang jadi perhatian bagaimana seorang mengingat Allah di waktu lapang, ketika dia lagi naik jabatan, ketika dia lagi gaji dinaikkan, ketika dia lagi sehat-sehatnya, ketika lagi bugar-bugarnya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu lapang dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ta'arraf? Kenalkanlah ya. Kenalkanlah. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menafsirkan tamallaq, yaitu cari mukalah, kalau bahasa kita cari mukalah kepada Allah. Kepada Allah di waktu lapang. Bagaimana cara muka? Ikhlas ya. Bangun malam salat, ada duit sedekah biar Allah kenal kita. Allah sudah tahu kita semua, tapi maksudnya pengenalan khusus. Ya, Allah tidak ada innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Semuanya Allah Maha tahu. Tetapi Allah, kalau kita ingin dikenal oleh Allah secara khusus, ya, maka di waktu lapang, mumpung kita lagi sehat, banyak ibadah. Mumpung kita lagi duit, sedekah. Punya duit, sedekah. Ya. Mumpung kita lagi energik, jangan lupa umrah, haji. Ya, mumpung kita masih lapang. Masih lapang. Nanti kalau kita dalam kondisi sulit, Allah akan kenal kita. Allah akan kenal kita. Ini sangat penting. Allah akan kenal kita di waktu kita sulit. Oleh karenanya Allah menyebut tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ya, ketika dia marah sama umatnya yang tidak mau beriman, maka dia pun pergi. Lantas dia kemudian ditelan oleh ikan paus. Apa kata Allah tentang Nabi Yunus? Maka di dalam perut ikan, ketika itu fanada fi dzulumat, Nabi Yunus alaihissalam dia menyeru kepada Allah di dalam kegelapan-kegelapan. Ada 3 kegelapan yang meliputinya kata para ulama. Pertama, kegelapan perut ikan. Dia di dalam perut ikan enggak ada lampunya tentunya ya. Gelap. Kemudian di dalam kegelapan malam, ketika itu di malam hari. Kemudian di dalam kegelapan lautan, 3 kegelapan meliputinya. Siapa yang mau dengar perkataan dia sementara di dalam perut ikan paus? Enggak ada sinyal, ya. Enggak ada sinyal di situ, ya. Ya, enggak ada sinyal. Tapi dia bisa connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia menyeru dalam perut ikan paus, dia berkata, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang bersalah, berbuat zalim.
Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Yunus dahulu suka bertasbih, ketika dia masih dalam kondisi lapang, dia suka salat sunnah, dia suka bertasbih, maka kami pun menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kata Allah ketika menyelamatkan Nabi Yunus, Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan dia dahulu ya suka bertasbih. Ada yang mengatakan bertasbih maksudnya salat sunnah, suka salat. Ya. Jadi ketika seorang sehingga disebutkan ketika Nabi Yunus berdoa, maka malaikat tahu ini suaranya siapa. Ini suara hamba Allah yang ketika sedang lapang, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat para dokter yang rahmati Allah, ketika kita lapang mungkin lagi jalan-jalan sama keluarga, jangan lupa di tengah-tengah kita sedang berjalan-jalan kita berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala haula wala quwata illa billah. Atau kita bilang astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ada sempat kita baca Quran, ada sempat kita salat malam meskipun dalam kondisi safar. Kita cari muka kepada Allah. Ta'arraf itu cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil lail wa nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Salatlah kalian di waktu orang semua sedang tidur pulas. Cari muka. Kalau orang sumbangnya sedikit-sedikit, kita cari muka depan Allah, kita sumbang banyak, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cari muka benar kepada Allah. Allah tahu ini ya, ini si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kapan dalam kondisi genting, Allah akan ingat hambanya. Allah akan ingat hambanya dengan peringatan, dengan mengingat secara khusus spesialis. Allah akan membantunya tatkala dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi genting. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW mengatakan, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya kau akan dapat Allah di depanmu, yaitu dalam kondisi kau perlu Allah akan hadir di hadapan langsung, tidak tertunda-tunda. Allah langsung tolong kamu. Tapi Allah punya cara dalam menolong. Ya. Allah punya cara, tapi kau akan dapati Allah di hadapanmu. Jangan kemudian kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Perhatikan sini. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Jadi Ibnu Abbas yang masih kecil umur 9 tahun ditanamkan tauhid oleh Nabi SAW. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolonglah kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah. Bukannya kita enggak boleh kerja sama, bukannya kita enggak boleh minta tolong sama orang, boleh. Tapi yang paling utama minta kepada Allah. Biasakan diri kita minta kepada Allah dan biasakan diri kita tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita tidak minta kepada selain Allah. Karenanya dulu sebagian sahabat mereka membaiat Nabi SAW. Di antara isi bait mereka, Allah tas'aluna nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada manusia apapun. Tidak boleh minta. Jangan sedikit-sedikit minta. Jangan. Usahakan kerja sendiri. Jangan minta sama orang. Ya beda kalau anak buah kita gaji. Kenapa? Kalau kita sering minta, maka ini mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Kalau minta kepada Allah, Allah akan gerakkan hati orang tersebut membantu kita, ya. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah, dia mengatakan ihtaj ila man syi'ta takun asirahu wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah 3 perkataan. Butuhlah engkau, atau ini butuh, ini orang Malaysia enggak cocok kata butuh, ya. Maksudnya perlulah engkau kepada orang lain, niscaya kau akan menjadi tawanannya. Artinya apa? Kalau kau sering minta bantuan kepada orang, akhirnya kau punya hutang budi banyak sehingga kau seakan-akan tawanannya, seakan-akan kau rendah di bawahnya. Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Jadilah engkau selalu perlu kepada dia, butuh kepada dia, dan kau akan menjadi tawanannya. Kemudian apa? Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan tidak perlu kau berusaha untuk tidak perlu kepada orang lain, maka kau akan jadi seperti dia. Kita misalnya si A, si B. Si A miskin, si B kaya raya. Tapi si A tidak pernah minta-minta kepada si B. Tidak pernah. Jadilah mereka seperti sejawat, ya. Meskipun kedudukannya berbeda, ya. Dia tidak berani menghina. Kenapa? Dia tahu teman ini bukan minta-minta. Ya. Jadilah dia nadhirahu, sebanding dengan dia.
Wa ahsin ila man syi'ta, dan berbuatlah baik kepada orang lain, takun amira, aku akan menjadi pemimpinnya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, orang tersebut akan baik sama kita dan akan nunduk kepada kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, fatalama istaqbadal insanal ihsanu, ya. Betapa sikap berbuat baik kepada orang lain, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada masyarakat, kepada orang-orang, kau akan menawan hati mereka. Fatalama istaqbadal insanal ihsanu, betapa kuat sikap berbuat baik akan menarik hati seseorang. Oleh karenanya ketika kita sering minta kepada kepada manusia, kita semakin hina di hadapan dia. Ini otomatis. Dan ketawakal kita kepada Allah semakin kurang. Menjadilah nilai-nilai tauhid kita menjadi luntur karena kita sering-sering berharap kepada manusia, sering-sering berharap kepada manusia. Ya. Maka jadilah orang yang selalu berharap kepada Allah. Latih diri untuk tidak minta kepada Allah. Sampai Nabi dalam sebagian riwayat mengajarkan minta perkara kecil kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syi'athani na'lihi." Mintalah salah seorang kalian kepada Allah sampai masalah tali sendalnya. Kalau tali sendalnya rusak, minta sama Allah. Jangan minta sama orang. Ya. Kita boleh berusaha setelah itu ke bengkel atau apa, kita bayar. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah tali sendalku. Misalnya, ya Allah perbaikilah motorku lah, ya Allah perbaikilah apa kayak ya. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, kalau kita baca kisahnya, ketika dia kabur lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, waktu dia masih belum mendakwai Firaun, dia habis bunuh orang. Kemudian fakharaja minha khaifan yataraqqab. Dia keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Kemudian dia lari tidak, karena tiba-tiba dia lari, ada orang mengatakan fakhruj inni laka minan nasihin innal mala'at tamirunaka bika liyaqtuluk. Kata seorang, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, ada seorang datang, wahai Musa, sungguhnya prajurit atau pasukannya Firaun sedang berkumpul ingin bunuh engkau. Pergilah engkau. Maka Musa kabur tanpa persiapan, tidak bawa kendaraan, tidak bawa makanan, tidak bawa bekal, sehingga dia pergi meninggalkan Mesir sampai ke negeri Madian dengan penuh kelaparan. Sampai disebutkan dia makan daun-daun hijau sampai tubuhnya warna kehijau-hijauan, ya karena saking banyak benda-benda hijau yang dia makan. Sampai akhirnya tiba di negeri Madian. Di Madian Allah ciptakan cerita dalam surat Al-Qasas di mana dia bantu dua orang wanita, ya, dia ambilkan air untuk dua orang wanita, kemudian dua orang wanita tersebut pulang. Tsumma tawalla ila dhil, dia lapar. Kemudian dia pergi bersandar berbaring di bawah sebuah naungan pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian dia berdoa, dia lapar. Ya Allah, aku ini butuh kebaikan darimu ya Allah. Kata para ulama, dia lapar, dia minta makan. Akhirnya Allah kabulkan. Dua wanita yang ditolong tersebut, salah satunya datang, dia mengatakan, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu ke rumah karena ingin beri upah karena engkau telah membantu kami berdua waktu ngambilin air. Akhirnya Nabi Musa dapat makan. Tapi maksud saya, seorang biasakan diri untuk hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berharap kepada manusia selalu kecewa, ya, sering kecewanya. Maka berharaplah kepada Allah, setelah itu kita berikhtiar. Tapi hati ini hendaknya senantiasa meminta kepada Allah. Semakin Anda tidak minta kepada orang, semakin tawakal Anda semakin tinggi, tauhid Anda semakin tinggi. Jangan sedikit-sedikit, minta ke ini, minta tolong ke ini, ke traktir dong. Jangan biasakan demikian. Biasakan kita enggak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat tauhid seseorang. Bahkan sebagian ulama tidak menganjurkan seorang minta doa kepada orang lain. Kalau Nabi Nabi spesial. Orang datang kepada Nabi, Nabi berdoa dikabulkan, ya. Ya. Seperti itu ya. Tapi selain Nabi, bukan kebiasaan para salaf dahulu. Sedikit-sedikit, doain aku ya, doain gua. Enggak. Ya. Itu bukan kebiasaan para salaf. Sampai disebutkan sebagian sahabat ketika dimintain doa, dia mengatakan, lasna anbiya, kami bukan para nabi, dimintain doa. Kenapa mengajarkan? Boleh kita minta doa kepada orang, boleh. Tetapi lebih baik kita langsung minta kepada Allah. Makanya, ketika Rasulullah berkata, "Idza sa'alta, jika kau minta, fas'alillah." Minta kepada Allah. Tidak, Nabi tidak mengatakan jika kau minta, mintalah kepada orang soleh. Perhatikan, Nabi tidak mengatakan jika kau minta, mintalah kepada orang soleh. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan jika kau minta, mintalah kepada Allah. Artinya connecting langsung kepada Allah. Dan Allah berkata, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an." Jika orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Allah tidak mengatakan mintalah lewat ini, minta lewat anu, enggak. Ya, artinya meskipun boleh kita minta doa kepada orang lain, tapi yang paling afdal seorang berdoa langsung kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya,
tawakal kepada Allah dan mohon kepada Allah. Jadi jangan biasakan kita sisi minta ya, enggak bagus ya. Sering minta-minta kepada orang itu menurunkan tauhid kita dan menurunkan tawakal kita kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada masalah nih. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Minta kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at. Perhatikan. Kemudian Nabi ajarkan kekuatan keyakinan kepada Ibnu Abbas. Ketahuilah, jika seluruh umat bersatu padu untuk beri ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk berikan manfaat kepada engkau dengan suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa beri manfaat kepada engkau kecuali yang telah Allah catat bagimu. Wa in ijtama'u, kalau mereka bersatu padu ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberi mudarat kepada engkau, lam yadurruka, mereka tidak bisa beri mudarat kepada engkau illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Kenapa? Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat, lembaran Lauhil Mahfuz sudah kering, sudah ditakdirkan. Ini membuat orang tawakal. Ketika dia tahu hadis seperti ini tentang masalah tadi, tawakal. Kalau memang tidak ditakdirkan, saya tidak akan tidak akan terkena ya. Katakanlah kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Seorang kuat bertawakal, jangan sedikit-sedikit cemen, sedikit-sedikit penakut, enggak, bertawakal kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, jalan. Kalau Allah tidak takdirkan tidak bakalan kena. Tidak bakalan kena. Tapi tentu berusaha, ikhtiar, bukan berarti tidak ikhtiar, tapi ikhtiar dan dengan keyakinan kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terkena. Ya. Tentu ikhtiar ya, bukan nekat ngawur ya, bukan nekat ngawur ya. Ya. Taib, ini mengajarkan bahwasanya segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu tidak akan bisa terluput darimu. Ini pentingnya kita belajar akidah. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah apapun yang menimpa kalian di bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Buat apa? Dan itu mudah bagi Allah untuk mencatat, kemudian Allah mentakdirkan dan Allah eksekusi sehingga terjadi apa yang terjadi sesuai dengan catatan Allah. Setelah itu Allah berkata, likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang telah luput dari kalian. Jangan terlalu bersedih. Kita boleh sedih, tapi kita tahu sudah ditakdirkan. Ya, seorang berusaha, misalnya dia daftar ternyata tidak lulus. Dia bilang apa? Qadarullah ma syaa. Ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi bahwasanya saya tidak lulus. Mau diapain? Yakin di baliknya ada kebaikan. Ya, yakin di baliknya ada kebaikan. Apa yang Allah bilang luput darimu kau tidak akan dapat meskipun sudah berusaha. Semaksimal mungkin, kalau kau tidak dapat yakin sudah ditakdirkan. Berarti bukan itu yang baik bagimu. Ya. Sebaliknya terkadang orang usahanya cuma sedikit atau dia dapat. Belajarnya santai-santai, tahu-tahu lulus, tahu-tahu ya, sudah ditakdirkan dia seperti itu. Maka kalau Anda berhasil mendapatkan sesuatu, maka jangan sombong, ya. Kalau Anda terluput dari sesuatu, jangan terlalu bersedih. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, semua sudah ditakdirkan. Seorang hanya ikhtiar dan dia tidak tahu takdirnya apa. Maka lakukanlah, ikhtiarlah, akan tersingkap bagimu apa takdirmu. Ya. Kalau kita sudah berusaha ternyata tidak berhasil, ya sudah, berarti takdirnya seperti itu. Kalau kita berusaha ternyata berhasil, ya takdirnya seperti itu. Dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian di akhir riwayat kata Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna an-nasr ma'as sabri. Ketahuilah pertolongan muncul bersama kesabaran. Seorang kalau bersabar niscaya pertolongan Allah akan datang. Banyak orang tidak dapat pertolongan kenapa? Karena kurang sabarnya, ya. Kurang sabarnya. Tapi kalau dia bersabar, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, maka Allah akan turunkan pertolongan. Wa annal faraja ma'al karab, dan bahwasanya solusi muncul bersama dengan penderitaan. Dalam kesulitan tiba-tiba Allah berikan solusi. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sudah saya pernah bahas dalam tafsir Insyirah, bahwasanya kemudahan itu datang bersamaan dengan kesulitan. Tergantung bagaimana seorang menghadapinya. Kalau dia menghadapinya tawakal kepada Allah, maka ini akan terwujudkan. Sungguhnya kemudahan datang bersama dengan
kesulitan. Tapi kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, dia ngamuk-ngamuk kepada Allah, maka tidak terwujudkan baginya ayat-ayat tersebut. Inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para dokter, kepada para guru, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.